Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bersua kembali di ruang Zoom dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Insyaallah kita salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita membahas tentang adab-adab safar, adab-adab bepergian atau safar. Jadi safar itu merupakan wasilah atau bersafar atau safar itu adalah wasilah atau sarana bagi seseorang untuk berlepas diri dari sesuatu yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, yang akan menimpanya. Makanya dia melakukan safar. Atau safar itu merupakan wasilah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya, untuk meraih apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Itu juga yang berarti bermakna safar. Jadi safar itu ada dua pengertian. Bisa safar itu adalah meninggalkan sesuatu agar dia terbebas dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Yang kedua, atau dia ingin mencapai apa yang dia inginkan. Dia bersafar ya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Safar itu terbagi menjadi dua. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, safar dengan anggota badan dengan meninggalkan sebuah negeri atau sebuah tempat. Dengan anggota badannya dia meninggalkan sebuah negeri atau sebuah tempat, sebuah kampung atau sebuah kota. Yang kedua adalah safar yaitu safar dengan hati. Ya, dengan perjalanan hati, yaitu meninggalkan dari akhlak-akhlak yang buruk menuju kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dari kondisi yang jelek kepada kondisi hati, akhlak, perilaku yang baik. Ya, jadi safar itu ada safar berupa meninggalkan tempat, ya. Ada safar yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Itu namanya safar yang berkaitan dengan hati. Jadi ada safar yang berkaitan dengan badan, anggota fisik, badan kita, ada yang safar yang berkaitan dengan hati kita. Ya. Dan yang safar yang paling mulia adalah safar yang berkaitan dengan hati kita. Yaitu apa? Kita meninggalkan
hati-hati yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk, kita meninggalkan apa namanya kondisi-kondisi kejiwaan yang tidak baik menuju kepada kondisi kejiwaan yang baik. Ya, dari ruh yang buruk menjadi ruh yang baik. Dari jiwa yang buruk menjadi jiwa yang baik. Dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Itu nih safar yang berkaitan dengan hati. Inilah safar yang paling mulia. Ya. Adapun seseorang yang tidak melakukan safar, tidak melakukan perpindahan, hanya menetap pada satu kondisi, ya pada satu kondisi keadaan, hatinya, perilakunya, akhlaknya, ya dia hanya tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar agama, dia hanya mengekor saja, taklid buta, ikut sana, ikut sini tanpa adanya dia mengetahui apa yang diikuti itu apakah benar atau tidak. Ya, maka selama hidupnya orang ini ya telah melakukan hal-hal yang sangat rendah, yang sangat murah. Artinya begitu banyak waktu-waktu yang dia buang, tetapi hatinya ini tidak ada perubahan. Ya, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak didasari dengan iman, dengan ilmu yang benar. Ya, sepanjang hayatnya. Dia hanya lebih suka kepada perkara-perkara rendahan, perkara-perkara murahan, perkara-perkara yang tidak meningkatkan kualitas imannya. Ya, ya dia lebih memilih ya kehidupan yang gelap, ya kehidupan yang sempit daripada luasnya, daripada langit dan bumi ini. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, itu yang berkaitan dengan safar yang berkaitan dengan hati kita. Ya, intinya adalah hati kita juga perlu melakukan safar, bukan cuma badan saja yang meninggalkan sebuah tempat, tapi hati juga perlu meninggalkan suatu kondisi-kondisi yang mana kondisi itu ya seperti kondisi kebodohan, kondisi hati yang jauh dari cahaya Islam, ya kondisi kemaksiatan ini yang harus hati kita ini harus kita melakukan safar, meninggalkan. Itu yang dimaksud. Jadi jelas ya, ya jangan sampai kita merasa cukup, merasa sudah aman terhadap hati kita, padahal hati kita ini sangat jauh dari keimanan, sangat jauh daripada keilmuan, sangat jauh daripada sangat jauh daripada norma-norma keislaman. Ya, ya sekali lagi intinya kita harus memperbaiki hati kita. Kita harus senantiasa mengobati hati kita, membersihkan hati kita, mentazkiyatun nufus, itu namanya safar. Namanya safar hati, bukan cuma safar tubuh, anggota tubuh saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah safar yang berkaitan dengan fisik kita, badan kita, tubuh kita. Dan ini ada bermacam-macam. Safar yang berkaitan dengan badan, fisik kita itu ada bermacam-macam jenisnya. Dan juga memiliki faidah-faidah dan juga risiko-risiko yang dihadapi. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi faidah-faidah atau manfaat-manfaat yang didapatkan dari safar itu yang mendorong seseorang itu melakukan safar, ya, yang berkaitan dengan fisiknya, anggota tubuhnya, itu tidak lepas dari dua hal. Yaitu yang pertama adalah ingin terbebas dari tempat tersebut yang dia khawatirkan akan menimpa badannya, tubuhnya, fisiknya, atau ingin mencari sesuatu yang dapat bermanfaat baginya. Ya. Adapun
sabar dengan anggota tubuh dengan meninggalkan apa yang dia khawatirkan terhadap dirinya, itu bisa berubah perkara-perkara yang membahayakan urusan-urusan keduniaannya. Ya, seperti misalnya ada penyakit taun, ya, wabah yang merebak di apa namanya di sebuah negerinya. Nah, maka ketika itu dia boleh untuk meninggalkan tempatnya itu. Ya, tapi sekali lagi ini bukan berarti ketika ada wabah, tapi dia khawatir ketika akan misalnya ada indikasi akan munculnya wabah tersebut, maka dia lebih dahulu untuk meninggalkan tempatnya. Ya, wabah seperti taun misalnya yang berbahaya bagi nyawa seseorang atau nyawa orang banyak. Ya, karena wabah inilah penyakit yang cepat merebak, yang menyebar dan membahayakan jiwa-jiwa manusia. Ya, atau seseorang yang melakukan safar dengan anggota tubuhnya, yaitu meninggalkan sebuah tempat, ya, karena takut terjadi ujian-ujian yang akan menimpanya, misalnya dari musuh-musuh dan seterusnya, maka dia pun segera meninggalkan tempatnya. Ya. Atau misalnya di tempat itu harga-harga pangan, makanan, harga-harga bahan pokok makan itu yang melonjak tinggi, maka dia pun takut akan menimpa diri mereka sehingga mereka tidak bisa membeli barang-barang yang begitu mahal harganya dan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, maka dia boleh melakukan safar ke tempat yang lainnya. Itu yang pertama, yaitu safar meninggalkan sebuah tempat dengan anggota fisiknya itu karena khawatir akan menimpa dirinya. Yang kedua adalah itu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Ya, ketakutannya terhadap perkara-perkara yang bersifat dunia. Yang kedua adalah ketakutannya terhadap perkara-perkara yang menimpa agamanya. Ya, yang menimpa agamanya. Ya, misalnya contohnya seseorang yang diuji di mana di apa namanya? Diuji dengan apa namanya? Di sebuah negerinya, sebuah kampungnya atau tempatnya itu dengan apa namanya, dengan harta, dengan ujian harta, ujian apa namanya, kedudukan dan seterusnya, ya, maka dia pun bersafar. Ya, karena apa? Karena dia khawatir kalau ada ujian-ujian tersebut, ya, sehingga jangan sampai dia tidak lagi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan terkadang orang, ya, kalau diuji misalnya dengan kesempitan, rezeki masih bisa bertahan. Tapi ketika sudah diuji dengan kenikmatan, terkadang orang itu lupa. Iya, terkadang tuh orang lupa. Diuji dengan jabatan, pangkat, kekuasaan, harta benda. Ya, terkadang itu manusia lupa. Lupa sehingga tidak lagi fokus untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang ditimpa dengan kesusahan hidup, kesempitan rezeki, maka kadang orang itu lebih fokus banyak beribadah kepada Allah karena dia merasa dirinya sangatlah butuh bantuan Allah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan kenyamanan hidup, kenikmatan hidup, ya ujung-ujungnya dia mengatakan, saya sudah enak, saya punya kehidupan, ya, seolah-olah dia tidak mendapatkan ujian, sehingga apa? Sehingga fokus untuk beribadah itu sangatlah sedikit sekali. Ya, tapi ini tidak bersifat umum, ya. Artinya tidak semua orang. Boleh jadi ada juga orang yang diberikan nikmat harta, pangkat, jabatan, tapi dia tetap bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dengan kondisi orang tadi ini, dia diuji dengan berbagai macam keduniaan, ya, sehingga dia takut jangan sampai dia tidak fokus beribadah kepada Allah, maka dia tinggalkan itu semua, dia bersafar, yaitu lebih memilih untuk menyendiri, lebih untuk bersifat apa namanya, memiliki hidup yang sangat-sangat sederhana, ya, tidak menampakkan kemewahan, tidak menampakkan kelebihan dan seterusnya. Dia meninggalkan
hal-hal yang bersifat duniawi, ya ini termasuk adalah safar dengan anggota tubuhnya, yaitu dia melakukan menyendiri, lebih suka menyendiri, lebih suka dia artinya hidup dengan hidup yang sangat-sangat sederhana saja, ya, tidak tertipu dengan tipuan-tipuan dunia dan seterusnya. Sama juga seperti orang yang diajak untuk melakukan bid'ah, perbuatan bid'ah, atau diajak untuk memegang suatu suatu urusan yang mana itu dia tidak boleh untuk dia lakukan, atau urusan itu adalah perkara-perkara yang diharamkan untuk dia lakukan, untuk dia ambil perbuatan tersebut, ya maka dia pun melakukan safar, dia tinggalkan itu, ya. Ini yang disebut dengan meninggalkan dari perkara-perkara yang dikhawatirkan yang menimpa yang menimpa agamanya. Yang kedua adalah safar yang mana seorang itu ingin meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan. Ya, ini ada dua juga bagian, ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan dunia, ada yang berkaitan dengan agama. Adapun yang berkaitan dengan keduniaan, ya seperti harta dan jabatan, pangkat dan seterusnya, dia tinggalkan tempat tinggalnya, kampungnya, halamannya, negerinya, kotanya untuk pindah ke tempat lain untuk mencari harta, ya, untuk mencari pangkat jabatan, untuk mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya, ada juga ya, yang berkaitan dengan agama, yaitu apa? Yang berkaitan dengan ilmu terhadap agamanya, ilmu terhadap akhlaknya, ilmu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ya. Adapun ilmu ya tentang perkara agama, ya, bahwasanya sejak zaman sahabat hingga zaman kita, bahwasanya ilmu itu biasanya itu diraih dengan safar. Ya, makanya para sahabat Nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu mereka ketika dia ingin mendapatkan ilmu, ya maka mereka pun melakukan safar, tinggalkan kampung halaman mereka, mereka pergi berguru di tempat yang jauh, tinggalkan kampung halamannya, ya, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya begitulah keadaannya. Bukan berarti ilmu itu harus dicapai dengan safar. Ada juga para ulama yang tidak safar ke tempat-tempat yang jauh, cukup di negerinya saja mereka belajar. Tapi pada umumnya, maksudnya ilmu itu diraih dengan safar. Tinggalkan kampung halamannya, pergi ke kampung yang lainnya, ke negeri orang lain, untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu. Begitu juga safar dengan yang berkaitan dengan agama kita, itu keilmuan kita tentang diri kita dan akhlak kita. Ya. Dan itu penting juga. Ya, penting kita mengetahui kondisi diri kita dan mengetahui kondisi akhlak kita. Ya, ya. Karena apa? Untuk meraih kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan penuh keselamatan itu tidak mungkin diraih, melainkan kita harus introspeksi diri kita. Kita harus melihat diri kita. Kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus menata hidup kita. Harus memperbaiki akhlak-akhlak ruhiyah kita, jiwa kita. Iya. Ya, kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita untuk melakukan introspeksi diri, bermuhasabah, agar kita bisa memperbaiki diri dan akhlak-akhlak kita. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, kenapa dinamakan safar? Safar itu kan bahasa Arab. Safar itu artinya kita menyingkap akhlak kita. Ya. Kita menyingkap akhlak kita, artinya dengan kita bersafar, maka kita mengetahui bahwasanya selama ini akhlak kita ini bermasalah. Ya, kita pindah ke sebuah tempat, ya kita melakukan introspeksi diri kita di sebuah tempat itu, di sebuah negeri itu kita belajar ilmu, ya,
agama sehingga kita pun bisa melakukan introspeksi terhadap akhlak-akhlak kita selama ini. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi pada umumnya jika seseorang itu berada di sebuah tempat, dia terkadang merasa nyaman, merasa aman-aman saja. Dia tidak nampak aib-aib yang ada pada dirinya, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ketika dia pergi, meninggalkan sebuah tempatnya, menuju ke tempat yang lain, apatah lagi kalau dia melihat berbaur dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka dia akan menyadari selama ini bahwasanya selama ini saya di kampung saya, di negeri saya sangat jauh. Ya, karena Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung dengan akhlak temannya, dengan agama temannya. Ya, boleh jadi selama ini kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak tahu agama, teman-teman yang hanya melakukan hal-hal kemaksiatan atau hal-hal yang kesia-siaan. Makanya eh, makanya perlu namanya kita sabar meninggalkan, mencari teman-teman yang baik, mencari tempat yang baik. Ya, di sana kita bisa introspeksi diri kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini yang kita anggap biasa-biasa saja, padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk dan seterusnya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi jika seseorang itu sudah melakukan safar, dia berupaya untuk berjuang dalam safarnya itu, dia meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang dia pernah lakukan, lalu dia diuji dengan susahnya kesendirian, keterasingan dalam safarnya itu, maka itu akan tersingkap ya kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, oleh karena itu kalau seseorang itu dia safar dengan niat yang tulus, mau memperbaiki dirinya, mau menjadi orang yang lebih baik, maka insya Allah itu akan ada perubahan. Ya, akan ada perubahan. Ya, dia akan mengetahui selama ini kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada pada dirinya. Jika dia telah bersabar dan tentu tujuannya adalah untuk memperbaiki dirinya. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, bahwasanya sekali lagi kita pentingnya melakukan safar, baik safar secara fisik ataupun secara batin. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, intinya kita melakukan safar ini adalah untuk perbaikan kita. Silakan kita safar untuk mencari kehidupan dunia, tapi jangan lupa kita juga lakukan safar, ya, kita mencari tempat-tempat yang baik, kita sana bisa bergaul dengan orang-orang baik, kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki diri kita, dan juga yang terpenting adalah bagaimana hati kita. Seandainya kita berada di sebuah tempat saja, tidak pergi kemana-mana, maka bagaimana hati kita juga bisa kita safarkan, kita berangkatkan dari hal-hal yang buruk, hati-hati yang buruk, penyakit-penyakit hati yang kita harus hilangkan, akhlak-akhlak yang buruk, dan seterusnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan tentang adab-adab safar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, ya, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Pak Ustaz. Oh iya, silakan Ustaz. Pardon. Jadi apa Ustaz, jadi safar ini yang lebih tepat artinya adalah lebih memperbaiki diri Ustaz. Kalau Anda didengar materi yang hari ini. Ya, itu yang lebih diri Ustaz. Yang lebih tepatnya Ustaz. Iya, itu yang lebih utama, yaitu safar yang mana kita memperbaiki kita punya hati. Ya, ada lagi pertanyaan? Orang kan mengetahui banyak kalau safar itu perjalanan. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya, jadi ya artinya seandainya kita tidak sabar secara fisik, ya artinya kita tetap di negeri kita, di kampung kita, di tempat kita. Tapi yang paling penting bagaimana hati kita ini, ya, kita bisa safarkan, kita bisa berangkatkan. Maksudnya adalah
yaitu kita memperbaiki hati kita, diri kita ini. Makanya ada yang disebut dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa. Yaitu dengan cara apa kita memperbaiki hati kita ya, dengan cara kita apa namanya belajar agama, ya kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita mengingat Allah, banyak-banyak kita merenungi kekuasaan Allah. Maka hati-hati kita yang dahulu ini masih keras, yang dahulunya itu masih jauh dari Allah, yang dahulunya itu kita masih lupa kepada Allah, ini akan semakin menjadi baik, hati kita menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin tentram. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati kalian akan menjadi tenang. Ya, itu namanya safar, ya hati namanya, bukan safar fisik kita. Karena fisik kita tetap ada di kampung kita tidak pergi kemana-mana. Tapi hati kita ini yang kita safarkan, yang kita berangkatkan dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Dari hati-hati yang buruk menjadi hati-hati, dari hati-hati yang mati menjadi hati-hati yang hidup. Dari hati-hati yang sakit menjadi hati-hati yang sehat, kan begitu. Ya, karena kan sentralnya yang ada pada tubuh kita adalah hati kita. Sebagaimana hadis Nabi, ala inna fikul jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Ya, idza saluha saluha sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu jasadihi ala wahyal qalb. Ketahuilah kata Nabi, jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Namun jika segumpal ya daging itu buruk, maka seluruh tubuh kita akan menjadi buruk. Ya, apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati kita. Ya, jantung kita ini adalah segumpal daging yang bisa baik ataupun buruk. Ya, dan itu mempengaruhi pada anggota tubuh yang lainnya. Oleh karena itu jika hati kita ini yang buruk, maka itu berefek kepada perbuatan-perbuatan kita menjadi buruk, menjadi jelek. Tetapi kalau hati kita baik, ya senantiasa kita beristighfar, berzikir, senantiasa kita memikirkan penciptaan Allah, ke apa namanya kekuasaan Allah, senantiasa kita apa namanya eh, mengerjakan amal-amal yang soleh, maka ini akan berimplikasi kepada perbuatan kita, sehingga perbuatan kita pun tidak kita melangkah, melainkan melangkah kepada tempat yang baik. Tidaklah kita melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Karena hati kita sudah kita bersihkan, kita sudah kita sucikan, sudah kita perbaiki, ini kita punya hati. Ya, jadi sekali lagi itulah safar yang paling utama. Ya, seandainya kita meskipun kita tidak bisa safar meninggalkan tempat kita, cukup kita di tempat kita saja, ya. Tetapi ada namanya perbaikan-perbaikan hati. Ya, ya demikian, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini Ustaz ada sedikit usul saja Ustaz. Bisa Ustaz. Ya. Bisa Ustaz kalau seumpamanya rekaman ini Ustaz dikirim juga dalam Google Drive Ustaz. Karena terkadang kan kita dalam perjalanan apa dengar-dengar terkadang kalau dibuka YouTube tertutup bye-bye kalau Ustaz kalau bisa. Karena kalau Drive Ustaz biar tertutup layar bisa. Kalau tutup biasa langsung tidak bisa. Kalau YouTube kenapa ya? Bias kalau di YouTube Start, kalau kita di luar kan ke kampanye jaringan, terus kita mengulang review kembali. Tetapi kalau Drive Start, biar tidak ada jaringan, tetap bisa didengar ulang. Oh begitu. Ya cuma saya selama ini saya belum tahu juga cara-caranya itu ya untuk pakai Google Drive. Nanti saya bertanya ya sama orang-orang yang paham. Ya, saya kurang tahu juga tuh caranya. Ya, tapi insya Allah saya tanya dulu kepada orang-orang bagaimana caranya ya. Ya, insya Allah. Usulannya kami tampung dulu ya, insya Allah. Ya.
Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar tentunya datangnya dari Allah saja. Kesempurnaan hanya milik Allah. Adapun yang salah, yang khilaf, kekurangannya dari kami karena tidak ada manusia yang sempurna. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa iyyakum wa fiik barakallah.